warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian sudah datang di penjualan anti korupsi ini. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya ini Miftah Nasya Putri, bisa dipanggil Miftah. Nah, saya dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu dari jurusan Kebidanan. Di sini saya akan mengadakan penyuluhan tentang anti korupsi dengan tema peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu korupsi. Kita mulai saja ya. Nah, ini nama saya. Kemudian, korupsi itu merupakan masalah penting atau krusial yang dihadapi negara kita sekarang. Tindak pidana korupsi ini tentang mulai dari korupsi kecil-kecilan, seperti pemberian uang pelicin, ketika kita berurusan mengenai seperti pembuatan KTP atau sedang ditilang, itu kan kadang-kadang kita memberikan uang pelicin kan, itu salah satu bentuk dari korupsi. Nah, kejadian ini makin mempertegas anggapan bahwa korupsi itu sudah membudaya di kehidupan masyarakat sekarang ya. Lanjut, nah di sini tujuan dari penyuluhan yang saya buat ini, nah yang pertama ini memberikan pengetahuan bagi mahasiswa seperti kita ini mengenai pengertian dari korupsi. Kemudian yang kedua, tujuan kedua ini untuk memberikan pengetahuan tentang peran mahasiswa, peran kita dalam gerakan anti korupsi. Ini pembahasan yang akan saya bahas tadi. Yang pertama ini kan pengertian korupsi. Kemudian yang kedua itu keterlibatan kita mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Nah, yang pertama ini ada pengertian korupsi. Kira-kira teman-teman sekalian udah ngerti belum apa itu korupsi? Belum. Nah, baik, di sini saya izin melanjutkan, yaitu korupsi adalah suatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perubahan korupsi menyangkut suatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan atau instansi dan aparatur pemerintah. Nah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian menyangkut faktor ekonomi, politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan, kekuasaan, dan jabatan. Kemudian ini keterlibatan kita mahasiswa ini dalam gerakan anti korupsi. Nah, keterlibatan kita dalam di lingkungan keluarga, contohnya itu menghargai kejujuran dalam kehidupan, kemudian ada penerapan nilai religius di kehidupan, kemudian itu berani mempertanggungjawabkan perilaku kita kan, kita harus bisa bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, kemudian ini kita harus mempunyai komitmen tinggi termasuk mentaati aturan, seperti kita mentaati peraturan kita di kampus, lalu lintas. Jadi kita harus bisa membawa diri kita untuk mentaati aturan. Kemudian ada berani mengatakan yang benar dan jujur. Selanjutnya itu ada peran kita di lingkungan kampus. Nah, peran kita di lingkungan kampus ini yang pertama itu menciptakan lingkungan kampus yang bebas korupsi. Contohnya itu kita bisa mengajak teman-teman kita di kampus itu untuk berkata jujur, kemudian tidak mencontek saat UAS, UTS atau kalau ada mungkin kan di lingkungan kampus itu seperti ada koperasi, ya kan, koperasi itu kan kemudian ada itu salah satu koperasi itu yang kayak kita bisa ngambil sendiri, bayar sendiri, jadi kita harus berusaha jujur. Kemudian yang kedua itu memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi. Nah, kan kita kan sebagai generasi muda kita harus bisa mengajak rekan-rekan, teman-teman atau masyarakat di sekitar kita tinggal untuk itu melakukan gerakan anti korupsi. Kemudian yang ketiga itu menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah. Kita sebagai generasi muda ini harus tegas terhadap korupsi, karena kalau bukan kita siapa lagi kan yang akan memerangi korupsi. Kemudian di sini juga ada peran kita sebagai mahasiswa ini di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama ini bagaimana dengan kondisi fasilitas umum seperti angkutan kota atau tempat-tempat umum sepertinya ya, tempat duduk, halte bus, itu kira-kira kan apakah kondisinya masih bagus kan? Jadi kadang di sini kan apakah seperti kalau angkot itu kan apakah sopirnya mematuhi lampu lalu lintas. Nah, kemudian yang kedua ini bagaimana dengan pelayanan publik untuk masyarakat, contohnya itu kesehatan. Seperti kita kan mempunyai BPJS kan. Nah, di situ kita bisa melihat kadang banyak dibedakan golongannya. Seharusnya kan pemerintah lebih bijak lagi untuk masalah kesehatan. Kemudian selanjutnya ini ada di tingkat lokal maupun nasional. Nah, yang pertama ini mempelajari dan menerapkan nilai-nilai agama,
belajar dari tokoh bangsa yang memiliki integrasi tinggi, yaitu contohnya kan kita bisa belajar dari ketangguhan I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, ya kan. Kemudian yang ketiga ini melatih dari hal-hal yang kecil. Contohnya sebelum kita mengajak orang lain, kita juga pertama harus mengajak diri kita sendiri ya. Kemudian yang keempat itu ada mengajak yang lain untuk melakukan hal-hal yang sama. Kemudian yang terakhir itu melakukannya mulai dari sekarang. Kita harus melakukannya untuk nilai-nilai anti korupsi ini mulai dari sekarang. Kemudian selanjutnya ya, ini kesimpulannya. Peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi dimulai dari diri sendiri yang sangat merugi dengan diri kita sendiri dan orang lain. Dan ingat, korupsi itu berawal dari hal kecil, jangan biarkan ia tumbuh besar. Mungkin itu saja penyuluhan saya yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman atau rekan-rekan sekalian ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada kakaknya, Ya. mengapa pendidikan anti korupsi dinilai penting bagi generasi muda? Terima kasih. Baiklah, pertanyaannya bagus sekali ya Kak. Di sini kenapa anti korupsi itu penting bagi kita generasi muda ini? Karena itu akan menciptakan karakter untuk anak-anak muda untuk terus mengajak rekan-rekan sekalian untuk terus menyuarakan anti korupsi. Karena kalau bukan kita yang mengajak, siapa lagi? Mungkin itu ya Kak untuk jawabannya. Atau masih ada yang belum jelas? Apakah ada rekan-rekan sekalian yang masih ingin ditanyakan? Ya. Baik, saya ingin bertanya, yaitu di mana keterlibatan manusia dalam gerakan anti korupsi yang paling nyata? Baik, terima kasih yang Mbak, jawabannya bagus sekali. Kita bisa terlibat, kita kan sebagai mahasiswa bisa terlibat dalam gerakan anti korupsi di keluarga kita sendiri, di lingkungan kampus, ya kan? Kemudian di lingkungan keluarga, atau bahkan kita bisa terlibat di lingkungan lokal maupun nasional. Mungkin itu ya Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih. Apakah Mbak-mbak semua udah ngerti ya? Ya, sudah. Sudah. Nah, terima kasih banyak. Mungkin cuman segitu aja yang bisa saya sampaikan tentang penyuluhan ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.